Hari ini kita akan belajar tentang iman yang sesungguhnya dengan iman AI atau iman kecerdasan buatan. Ya, saudara kita dari Nabire yang memilih tema ini. Saudara, kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu memang luar biasa. Orang yang sebodoh-bodohnya bodoh sekalipun maaf, jadi bisa apa saja dengan bantuan AI atau kecerdasan buatan. Nggak salah. Memang dunia makin hebat, makin canggih. Kita bersyukur, ya. Dengan kata lain, orang-orang sekarang nggak perlu sekolah mahal-mahal, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, ya, yang nggak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa dengan program kecerdasan buatan itu. Nah, apa sih lawan dari kecerdasan buatan? Maka jawaban kita adalah asli, murni. Ya, itu lawannya. Nah, papa kita adalah pribadi yang sangat suka dengan kemurnian atau keaslian. Ya, papa kita tidak suka ada rekayasa apapun juga. Tidak suka. Ya, sudah dibuktikan, sudah mulai ada beberapa gereja di dunia ini yang tidak ada pendetanya, tapi pakai kecerdasan buatan, bisa nyusun khotbah yang bagus sekali. Dengan segala teknologi yang ada, bisa. Tapi, di dalam kecerdasan buatan, tidak ada kehidupan. Saya ulangi, di dalam kecerdasan buatan tidak ada kehidupan. Memang ada keindahan. Apa saja yang dibuat oleh AI itu betul-betul menakjubkan. Wow. Hebat. Tapi kita harus belajar hanya satu yang papa tidak pernah berikan kepada manusia. Sehebat apa, secanggih apa, sedahsyat apa. Apa itu? Yang papa tidak pernah berikan kepada manusia. Yaitu menciptakan emosi. Menciptakan kehidupan. Menciptakan keaslian. Cuma itu yang papa nggak pernah beri. Karena itu hak mutlak Bapa kita di surga. Sehingga sehebat apa AI, kecerdasan buatan, ya bentuk orang bisa begitu luar biasa. Saudara, ternyata sederhana sekali. Secantik apa, secakep apa, manusia AI itu betul-betul kelihatan sempurna kelihatannya. Tapi mereka tidak punya emosi. Mereka tidak punya kehendak bebas. Maka itu mereka tidak bisa senyum. Karena nggak punya roh. Nah, ini yang papa tidak pernah beri kepada manusia. Sejenius apa orang itu, secanggih apa, sehebat apa, tapi manusia tidak bisa membuat emosi di yang mereka ciptakan. Maka itu kalau kita melihat, ya sudah banyaklah kita lihat di sosial media itu manusia-manusia AI itu cakep-cakep, cantik-cantik, betul-betul sempurna. Tapi perhatikan, nggak bisa senyum. Ada yang bisa senyum, tapi senyum buatan yang nggak asli,
yang gak murni, kentara loh saudara. Saya perhatikan beberapa ya manusia AI itu gak bisa senyum. Kalau toh senyum itu kaku begitu loh. Saya harap saudara mengerti fakta ini. Nah, betul ada yang komen, mantap papa kita, betul. Jadi papa kita itu tidak pernah memberikan satu hal ini. Dari Brisbane ada. Ya, satu hal ini gak bisa diberikan kepada manusia. Yaitu roh. Sehingga semua yang dari AI tidak bisa senyum, gak punya emosi. Tidak punya kehendak bebas. Semuanya diprogram atau diatur. Ingat itu. Nah, hubungan kita dengan Bapa di surga itu tidak bisa menggunakan AI. Nggak ada kehidupan. Oi, Jimmy Antau muncul, puji Tuhan. Saya ulangi, woi, pendeta besar dari Manokwari. Ya. Pak Nus, sehebat apa manusia itu dengan AI-nya, tapi hubungan dengan Bapa di surga tidak bisa dengan perantaraan AI, tidak bisa. Tidak ada emosi, tidak ada kehidupan, tidak ada kemurnian. Nah, bersyukur kepada Bapa, sehebat apa yang manusia ciptakan, tetap di bagian ini. Yang nggak bisa. Maka itu maaf, karena di Jepang, di Tiongkok sudah dibuat. Istri AI, suami AI, yang bisa ini, bisa itu, hebat. Tapi nggak ada emosi. Jadi bagaimana kalau nggak ada emosi bisa mengasihi? Woi, Grace, besok Papa ada di Corona ya, yang jam 4 sore. Tapi alamatnya pindah Grace gerejanya. Maaf, saya sapa anak saya di Los Angeles. Siangnya 12:30 Papa di Temecula. Lihat di sosial media nak. Ya. Jadi kalau ada orang ingin memutuskan punya istri, punya suami yang dari kecerdasan buatan atau AI, nggak ada emosi. Kelihatan hidup, tapi mati. Karena nggak ada emosi. Maaf ya. Nah, dari sini kita belajar. Luar biasa. Betapa dahsyatnya Bapa kita yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi apapun juga. Terima kasih Bapa untuk hal yang luar biasa ini. Jadi saudara, AI hebat, saya ngakui. Saya tidak menyangkal. Ya. Oh, ada komen bagus ini dari Palembang. Tapi banyak pendeta asli, tapi tingkah kayak AI. Hanya, tunggu sebentar, hanya diperintah organisasi. Nah, itu pendeta organisasi, bukan hamba Tuhan yang benar. Oke ya. Jadi kita harus tahu bahwa Papa kita itu maunya murni. Ya, asli, tidak dipoles, tidak dibuat-buat, tidak. Maka itu hari ini kita harus tahu hubungan kita dengan Bapa di surga tidak bisa ada perantara apapun, tidak bisa selain Roh Kudus yang menghubungkan kita dengan Bapa di surga. Roh Kudus, tidak boleh yang lain. Jadi iman yang tulus, iman yang murni, itu yang dicari oleh Bapa kita di surga. Bukan iman artificial intelligence, bukan iman dari kecerdasan buatan, tapi yang murni, yang dari hati Bapa sendiri. Oke, kita lihat ayat ini, Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10
ayat 17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayatnya, jadi iman datang dari pendengaran, dan pendengaran melalui firman Kristus. Oleh yang demikian nyatalah iman itu datang daripada berita. Tetapi berita itu atas sabda Kristus. PS, itulah sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Dan berita yang didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. TSI-nya mulai 16 fil. Jadi tidak boleh dengan artificial intelligence. Harus murni hubungan kita dengan Bapa di surga. Jadi orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita keselamatan dari Tuhan. Dan mereka mendengar berita itu karena ada orang yang menyampaikannya. Tetapi tidak semua orang siap menerima kabar baik itu. Khususnya orang Yahudi, nggak mau mereka. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengeluh kepada Tuhan mengenai bangsa itu. Yahweh, hampir tidak ada yang percaya kepada berita yang engkau perintahkan untuk aku sampaikan. Nah, iman yang murni itu hanya datang karena firman. Firman itu apa? Perkataan Tuhan sendiri. Itu iman yang murni. Tidak boleh iman datang dari berita yang lain selain berita firman Tuhan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Maaf. Karena rata-rata dari gereja-gereja yang gembalanya mengkultus individukan dirinya sendiri. Apa itu? Ada pendeta-pendeta gereja, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin gereja yang tidak boleh mengundang pendeta atau pengkhotbah dari luar kelompok mereka. Bahkan gereja-gereja cabang mereka yang tersebar di seluruh dunia itu wajib dalam 1 bulan 1 kali minimal, ada yang 2 kali tergantung. Itu ibadah pakai layar lebar dan gembala seniornya ini khotbah dan ditayangkan ke seluruh cabang mereka, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini yang saya katakan, gembala-gembala yang mengkultus individu dirinya. Dan jemaatnya dilarang untuk mendengar dari khotbah pendeta lain dari gereja lain yang tidak sealiran atau enggak sama dengan mereka. Ini mengerikan sekali, saudara. Nah, biasanya jemaat atau orang-orang Kristen yang dipimpin oleh gembala model begini, mereka jemaatnya selalu berkata, menurut gembala saya, sebut namanya, ya, menurut pendeta saya, menurut gembala saya, menurut pemimpin saya, itu pasti. Yang seharusnya menurut Tuhan, menurut firman Tuhan, harusnya begitu. Nah, maka itu hati-hati bagi saudara-saudara yang ada dalam gereja, yang gembalanya
mengkultus individu dirinya sendiri. Hati-hati itu. Wih, ada batuan. Ruth, tapi lupa kamu di mana? Di Banyuwangi, di Palembang. Iman AI akhir hidupnya jadi rongsokan. Iman kepada Bapa di surga, akhir hidupnya itu ke surga. Amin. Betul sekali. Nah, saudara, maka itu hati-hati. Menurut pendeta saya, menurut gembala saya, saudara hati-hati. Iman yang asli harus datang dari Bapa di surga. Walaupun ada hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan betul, tapi tetap tidak boleh ada kalimat menurut dia, menurut gembala saya, menurut pimpinan saya. Hati-hati. Harusnya semua kita berkata menurut Tuhan, menurut firman Tuhan, menurut Alkitab. Harusnya begitu. Jadi tidak ada nama lain kecuali nama Bapa kita di surga, Yahweh Tuhan kita. Harus begitu. Nah, iman kita ini adalah dasar. Kita semua tahu Ibrani 11 ayat 1. Iman kita ini semua adalah dasar, adalah fondasi dari kehidupan kita semua. Oke, kita lihat dulu Ibrani 11 ayat 6. Ya, supaya jangan sampai iman kita karena iman AI. Iman artificial intelligence. Jangan. Itu bahaya sekali. Udah, mana ya? Ibrani 11 ayat 6. Lihat kunci yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Enggak mungkin tanpa iman. Orang itu berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, yang balik, harus percaya bahwa Tuhan ada. Sampai kalimat ini saya akan berkata. Nah, orang Kristen yang gembala-gembalanya berani menggantikan posisi Tuhan, yang jemaatnya diajar tidak boleh mendengar khotbah dari hamba Tuhan lain, harus dari pemimpinnya sendiri. Maka kalimat ini berbunyi demikian. Ia harus percaya bahwa gembalanya, pendetanya, pemimpinnya itu ada. Jadi bukan Tuhan yang ada. Mengerikan ya. Jadi posisi Tuhan digantikan. Nah, di akhir zaman ini saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, banyak yang mulai menyeleweng, banyak mulai menyimpang dari iman. Karena tidak mendengar berita yang langsung dari Tuhan, tapi mendengar berita walaupun pakai Alkitab, pakai ayat. Tapi yang didengar adalah suara pendetanya, gembalanya. Maka itu saya ulangi lagi, hati-hati kalimat ini. Oh, menurut pendeta saya, sebut namanya siapa? Oh, menurut dia. Oh, menurut dia. Masih ingat ada kelompok yang begitu fanatik kepada Calvin, orang Swiss itu, yang ada pada abad yang ke-16. Ya. Dan kelompok itu dikit-dikit menurut Calvin. Menurut Calvin. Menurut Calvin. Itu ngeri. Nah, ternyata ada iman yang tidak langsung menurut Tuhan, tapi menurut pendeta saya, menurut gembala saya, sebut namanya. Nah, itu iman yang Tuhan tidak suka.
Masih Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya. Oh, ada yang komen. Kalau dikit-dikit menurut gembalanya atau pendetanya, maka jemaatnya jadi on. Iya. Saya ulangi lagi ya, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Enggak mungkin. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ya harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Sebab siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan bahwa Tuhan memberi pahala kepada mereka yang mencari Dia. Saya akan ganti kalimat AYT ini. AYT, masih AYT, Vel? Tanpa titik-titik, nanti isi sendiri. Ini jemaat yang begitu mengidolakan gembalanya atau pendetanya. Tanpa dia, saya ganti. Tidak mungkin menyenangkan hati gembalanya. Sebab siapapun yang datang kepada Tuhan lewat gembalanya, lewat pendetanya, harus percaya bahwa pendetanya itu wakilnya Tuhan. Maka itu dikit-dikit menurut dia. Ngeri ya? BIS. Tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Naik BIS. Ya. Saya ulangi. Tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebab orang yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan bahwa Tuhan memberi balasan kepada orang yang mencarinya. TSI. Jelaslah bahwa tanpa percaya penuh, kita tidak mungkin menyenangkan hatinya. Karena setiap orang yang mau datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Dia benar-benar ada. Dan Dia memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Roh Kudus, tolong kami supaya hidup ini jadi benar dan berkenan kepada Tuhan. Jadi iman itu satu-satunya sarana. Perhatikan. Iman ini, percaya ini satu-satunya sarana. Kita manusia berdosa, manusia bejat ini bisa menghampiri, bertemu dengan pencipta alam semesta. Hanya lewat iman. Nah, inilah cara kita bertemu dengan Bapa di surga. Nah, iman ini satu-satunya jalan, satu-satunya perantara kita manusia berdosa bisa bertemu, berjumpa, hidup bersama dengan pencipta alam semesta. Itu karena iman, karena kita percaya. Nah, iman ini datang dari berita. Beritanya adalah firman Tuhan. Tidak boleh diganti oleh apapun juga. Tidak boleh. Saudara, tidak ada agama di dunia ini. Tidak ada. Yang tidak menonjolkan satu pribadi yang mereka sebut perantara mereka dengan Tuhan mereka. Semua agama di dunia ini. Semua. Nah, kekristenan bukan agama. Maka satu-satunya yang sering disebut adalah Tuhan Yesus. Kalau yang lain, manusia yang disebut tokoh-tokoh mereka. Saya harap mengerti ya kalimat ini. Maka itu semua agama di dunia pasti
ada satu pribadi yang mereka agungkan. Nah, mereka berkata itu perantara kami kepada Tuhan. Tapi itu manusia. Nah, kekristenan perantaranya itu iman karena Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini bukan manusia, tapi Tuhan sendiri yang menjadi manusia untuk jadi perantara. Nah, iman kita ini tidak boleh diganti dengan kecerdasan buatan. Tidak boleh. Harus tetap kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang kita perlu perhatikan baik-baik. Jadi, saya ulangi lagi. Kalau ada di antara kita bergabung pada satu gereja dan ada satu yang menonjol, cabang mereka begitu banyak di mana-mana ada. Dan nama pendetanya, nama pendiri gerejanya, nama ketuanya, itu sudah sering disebut-sebut, bisa-bisa lebih daripada Tuhan Yesus. Hati-hati itu. Maka itu di Lukas 18 ayat 8 kita lihat, ada kekhawatiran di akhir zaman ini. Lukas 18 ayat 8. Dan kekhawatiran Tuhan Yesus ini gak main-main. Tuhan tolong kami, supaya iman kami tetap murni. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, ini ayat yang memberitahu kita tentang kekhawatiran Tuhan Yesus. Ternyata kekhawatiran Tuhan Yesus nanti kalau dia datang, bukan masih ada gereja enggak ya? Masih ada sekolah teologi enggak ya? Masih ada yang doa enggak ya? Enggak. Kekhawatiran Tuhan Yesus cuma satu. Kalau aku datang, aku masih menemukan iman enggak di bumi ini? Memang secara fakta, ketika kesulitan hidup makin menjadi-jadi, orang mulai meragukan Tuhan. Karena tantangan yang ada. Ayat, aku berkata kepadamu, Ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Akan tetapi, ketika anak manusia datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi? PS, kita lihat ini. Jadi yang Yesus Tuhan khawatirkan bukan tentang gereja, kebaktian, iman. Percayalah, Ia akan segera membela perkara mereka. Tetapi, apabila anak manusia datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Ragu. TSI, aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian, Tuhan akan segera memutuskan semua perkaramu dengan adil. Biarpun begitu, ketika aku datang kembali sebagai sang anak Adam, masih adakah orang-orang yang percaya kepadaku di dunia ini? Saudara bayangkan, kekhawatiran Tuhan tentang murid-muridnya. Kalau dia datang nanti, apa masih beriman gak? Masih percaya gak kepada Tuhan Yesus? Terima kasih untuk Finis dan tim di Swameka Nabire yang memilih tema ini buat kita. Bahwa Tuhan mencari iman yang asli, iman yang murni. Bukan iman dari kecerdasan buatan.
Dan satu-satunya sumber iman itu hanya Alkitab. Hanya firman Tuhan. Bukan yang lain. Begitu liciknya iblis. Menyelewengkan tipis sekali. Yaitu ketika ada gembala-gembala, pemimpin-pemimpin yang tidak membawa jemaat ke arah Kristus, tapi ke arah dirinya, itulah kultus individu. Dan sudah terjadi beberapa kali di dunia ini. Pemimpin-pemimpin, gembala-gembala sesat. Ya. Bahkan tahun berapa? 78. Ya, 78. Masih ingat ada aliran sesat dari Amerika mengatakan dia itu pemimpin, dia itu Mesias. Dan mengajak jemaatnya pindah ke Amerika Tengah di Guyana. Dan mereka mengadakan bunuh diri massal. Karena mereka menyimpang dari firman. Nah, sampai hari ini itu terjadi. Di Indonesia ada beberapa gereja yang melarang jemaatnya untuk mendengar khotbah dari hamba Tuhan lain. Harus dari dia sendiri. Ini berbahaya sekali. Jadi kita sekarang tahu betapa harus hati-hatinya hidup kita. Harus fokus kepada firman. Kepada firman. Jangan kepada yang lain. Efesus 4. Efesus 4. Mulai ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, dari sini kita melihat anak-anak, Kristen anak-anak itu gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, ini loh iman yang tidak murni. Oleh permainan palsu manusia. Dan manusia di sini itu yang berstatus pendeta, gembala, hamba Tuhan, pemimpin umat. Tapi yang tidak takut akan Tuhan. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Wih, ngeri sekali. Hati-hati iman yang seperti ini. Fel, coba lihat berapa terjemahan. Ayat 14 ini. Nah, jadi iman kita harus iman yang murni. Iman yang asli. Iman yang full 100%. Berasal dari firman Tuhan Yesus. Dengan demikian kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh ombak dan dibawa ke sana kemari oleh berbagai angin pengajaran, oleh tipu daya manusia, oleh kecerdikan dan penipuan yang licik. Kenapa disebut penipuan yang licik? Karena hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala seperti ini, itu tetap khotbah pakai Alkitab. Tapi tidak murni yang dikhotbahkan. Ada embel-embel.
untuk melarang jemaat mendengar pengajaran dari rekan hamba Tuhan yang lain. Caranya, liciknya begini. Kenapa saya melarang saudara untuk mendengar dari yang lain? Saya takut saudara tertipu, tidak murni. Pernah dengar toh? Ada gembala pendeta seperti itu. Ternyata justru dia yang menipu dalam kelicikan. Tuhan ampuni Tuhan. Oke, saya ngomong. Tuhan memang baik. Maaf. Saudara nggak usah memaksa saya untuk menyebut. Yang tahu biar tahu. Yang tidak tahu hati-hati. Di Semarang. Berapa tahun yang lalu. Di Cirebon. Terjadi juga pengkultus individuan seorang. Aduh, ngeri sekali. Tapi Tuhan bekerja dengan caranya yang di Semarang dihancurkan. Beberapa tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir di Surabaya. Stop, saudara yang tahu, jangan nulis, saya nggak suka. Ya, nyebut nama di tempat umum ini. Muncul tokoh-tokoh tertentu yang mengkultus individukan dirinya. Betul, ada yang komen, soalnya takut kalau sampai kebenarannya didapatkan dari hamba Tuhan lain. Itulah kesombongan. Betul, ini dari Belgia bilang, akhir zaman banyak nabi palsu. Hati-hati, jangan kejebur. Ada yang mau nanya, mungkinkah iman AI ini nampaknya hamba Tuhan yang beriman, namun sesungguhnya itu dibangunannya dari pengetahuan karisma, bahkan manipulatif. Betul. Ini ayat ini jelas. Efesus 4 ayat 14 ini saudara. BIS. Maka kita tidak menjadi anak-anak lagi yang terombang-ambing dan terbawa-bawa ke sana kemari oleh arus bermacam-macam pengajaran dari orang-orang yang licik. Mereka menyesatkan orang dengan tipu muslihat mereka. Wih, ngeri sekali saudara. Dengan memakai TSI-nya, dengan memakai kemampuan rohani itu, nah ini loh, memakai kemampuan rohani. Kita tidak akan lagi seperti anak-anak yang mudah terpengaruh oleh, yang mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat ini, yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. Nah, Papa lupa Frankie yang mana? Nanti ngomong ya. Hati-hati. Ayat 15. Sekarang ayat 15. Jadi saudara tolong beritahu rekan-rekan yang ikut sebuah ibadah, ikut sebuah gereja, tapi pemimpinnya melarang untuk mendengar yang lain. Tetapi dengan teguh berpegang, nah ini dia. Teguh berpegang, kokoh, kuat kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus, saudara, yang adalah kepala. Jadi bukan bertumbuh ke arah pendeta itu. Hamba Tuhan itu bukan. Ayat. Sebaliknya, mengatakan kebenaran dalam kasih,
kita akan bertumbuh. Diulangi lagi. Bertumbuh dalam segala hal kepada Kristus yang adalah kepala. PS, tidak. Nggak boleh diumbang-ambingkan tadi ya. Dalam kelicikan mereka. Tidak. Sebaliknya, kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Sehingga dalam segala hal, kita makin lama, makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. TSI, oleh sebab itu, hendaklah kita mengerjakan bagian kita sesuai kemampuan rohani pemberian Kristus sebagai kepala. Dia sudah mengatur tugas kita masing-masing. Dia menyusun dan mempersatukan setiap kita dengan sempurna. Ketika semua orang melakukan tugasnya, kita akan menjadi seperti tubuh yang sehat karena setiap anggotanya berfungsi dengan baik. Dengan begitu, kita akan terus bertumbuh dalam ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Pada akhirnya kita pun akan menjadi seperti Kristus yang sempurna dalam segala hal. Jadi kita tahu saudara, arah kita ini kemana. Enggak apa-apa Izar, bisa kok ngikutin lagi ya. Aduh, ini luar biasa. Dari Manokwari ada komen. Mereka hanya menyampaikan asumsi-asumsi pribadi mereka. Dan bukan dari kebenaran Kristus. Betul. Hamba-hamba Tuhan artificial intelligence itu. Menggunakan Alkitab. Tapi dengan motivasi. Yang mendengar dia tidak mencari Yesus. Tapi mencari si pendeta itu. Si pemberita itu. Hati-hati dengan itu. Jadi semua harus bertumbuh ke arah Kristus. Bukan bertumbuh ke arah seorang, dua orang itu tidak. Ya. Ayat 16. Jelas sekali bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Ayat 16 kita lihat. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, diulangi beberapa kali dalam kasih, dalam kasih. Apa itu arti membangun dirinya di dalam kasih? Sederhana. Bisa menghargai saudara yang lain dari gereja yang berbeda, tapi asal arahnya kepada Kristus. Nah, gereja-gereja yang imannya najis, saya berkata, yang imannya tidak murni ini, mereka jahat, saudara. Menganggap diri mereka paling benar, lalu mereka merendahkan saudara mereka yang lain yang tidak segereja dengan mereka dan yang tidak mau mendengar khotbah si pendeta tadi itu. Itu enggak di dalam kasih. Selalu mengajak orang untuk pindah. Ikut kami saja. Karena kami ini paling benar, paling baik. Aduh, mengerikan loh saudara. Gereja-gereja seperti itu. Ini enggak di dalam kasih. Maka itu kita harus berubah. Betul, penyesatan terjadi di dalam gereja. Ya. Di YouTube juga banyak pura-pura khotbah tentang pemimpin atau bapak rohani. Ya. Aduh, kita harus tahu membedakan sekarang ini. Jadi sampai di bagian ini, saya katakan begini. Siapa yang membawa diri saudara ke arah siapa? Harus hati-hati. Gereja yang benar, iman yang benar, harus membawa orang kepada Yesus dengan dasar firman. Karena dari firman itu timbul iman. Ya, terima kasih Phil. Diulangi lagi Efesus 4 ayat 16. Daripadanya
daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bukan membangun dirinya dalam kelompoknya yang eksklusif, kelompok yang tertutup, tidak boleh bercampur dengan yang lain. Saudara, hati-hati dengan konsep-konsep seperti ini. Nah, ada juga khotbah-khotbah yang memanipulasi firman. Ya, memanipulasi doa puasa, memanipulasi persembahan, perpuluhan. Tapi untuk memperkaya diri sendiri. Ya. Saudara, sampai kemarin masih ada yang diskusi tentang perpuluhan kepada saya. Sampai bosan saya mengomong perpuluhan itu. Ya. Kalau saudara ada di satu gereja yang gembalanya selalu menekankan perpuluhan, ya, dengan motivasi begini loh, percaya saudara, kalau saudara memberi, kembalikan perpuluhan, saudara akan diberkati. Masalahnya, pendeta itu khotbah perpuluhan jemaat untuk dirinya. Nah, saya yakinkan, kalau memang saudara ingin memberi perpuluhan kepada pendeta saudara, karena ada istilah makan seperti restoran. Makan di restoran A, jangan bayar ke restoran B. Nah, seperti itu khotbah-khotbah manipulasi iman yang gak murni itu. Jadi kalau saudara dengar khotbah di sini, harus bayar perpuluhan di sini. Gak boleh ke sana. Nah, tolong tanyakan, kalau pendeta-pendeta itu berani jujur, terbuka keuangan, uang perpuluhan jemaat saudara pakai untuk apa? Ini yang penting. Dan ternyata hampir tidak ada pendeta-pendeta itu berani membuka penggunaan keuangan pribadi dan keluarga. Itu nggak pernah dibuka. Yang dibuka hanya uang keperluan jemaat. Keluar masuk untuk beli ini, bayar ini, dan sebagainya. Tapi untuk pribadinya dan keluarganya, uang perpuluhan jemaat itu untuk apa? Nggak pernah diberitahu. Maaf. Ini kan sudah iman yang ngawur. Mengkhotbahkan saudara akan diberkati, saudara akan diberkati. Memang untuk dia. Tapi keuangan nggak dibuka. Aduh. Ya, ini ada yang komen lagi. Iya, khotbah yang banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak doa, tidak ada berkat. Jadi jemaat dipaksa untuk terus menjadi pendoa di gereja. Aduh, Tuhan tolong. Nah, maka itu mulai hari ini kita harus tahu, harus sadar. Kepada siapa ya kita dibawa, dituntun, ya ke arah mana? Kalau saudara dibawa dituntun ke arah Yesus, selalu membawa ke arah Kristus, puji Tuhan. Saudara nggak usah bingung-bingung lagi, tetap ikuti itu. Jelas ya? Oke, saya stop dulu. Saya beri kesempatan untuk 2 orang yang mau bertanya. Silakan, saya tunggu. Ya. Ya betul, ada yang komen buah sulung tiap awal tahun. Ya. Ada? Ini ada yang komen dari Nabire. Sering khotbah juga, tidak memberi perpuluhan, tidak diberkati. Yudas kalau masih hidup dia tertawa dengan khotbah yang begitu. Aduh, ya. Ada? Ayo, saya tunggu 2 orang dulu. Ya Pak, boleh saya bertanya? Iya, silakan. Yang kuat suaranya.
supaya yang lain bisa ikut dengar. Oke, jelas ya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan, tetapi seperti apa ya kalau melihat kondisi seperti ini? Gini, sebetulnya memang sudah terjadi udah lama kayak gitu. Itu misalnya gereja ini harus yang mendoakan harus pendeta ini, nggak boleh enggak. Itu udah sering lah, semua mungkin udah tahu seperti itu. Cuman kadang-kadang saya tuh pernah lihatnya tuh kasihan juga ya kalau jemaat kayak gini, apalagi yang mereka baru datang, baru mengenal Yesus. Terus apa kira-kira tindakan atau apa yang harus kita lakukan gitu loh? Nggak jauh-jauh ya, misalnya kayak anak saya sendiri dia bekerja, cuma saya selalu ngomong dasarnya harus firman Tuhan. Gimana? Saya selalu ngomong gitu, kembali nanti apapun firman Tuhan, saya bilang gitu. Nah itu kalau dengan jemaat sendiri seperti apa Pak? Biar nggak terlalu terlanjur gitu loh Pak. Kasihan gitu loh sebetulnya kalau saya lihat seperti itu. Itu aja Pak. Ya, apakah ya, yang bisa kita selamatkan, ya, yang bisa kita selamatkan dari jemaat-jemaat yang dibodohi oleh pendeta-pendeta itu, ayo kita selamatkan mereka, sadarkan mereka. Karena kita nggak mungkin bisa nasihati gembala-gembalanya. Iya. Ya toh? Betul. Begitu kita selamatkan dia, jemaat itu dulu. Iya. Ya. Tapi memang mereka selalu istilahnya ya, mengkultuskan ya, betul mengkultuskan ya, dan bahkan sulit ya dirubah ya seperti itu. Jadi pelan-pelan memang harus bicara bahwa tentang kembali lagi apapun yang disampaikan tuh kembali lagi ke firman Tuhan gitu. Saya hanya seperti itu. Karena apa? Menarik mereka untuk jangan seperti itu kan nggak gampang Pak. Oh iya, susah sekali itu, betul. Satu tempat mana contoh kemarin ada yang minta dia sekolah teologi nggak? Kalau nggak boleh di sini. Saya kaget. Nggak boleh, misalnya sharing firman gitu tuh nggak boleh gitu. Saya langsung terdiam. Oh seperti ini ya sudah, saya diam aja. Hanya seperti itu Pak yang saya bisa lihat gitu loh. Itu menurut Papi gimana Pak? Jadi iya, makanya yang kita bisa selamatkan, kita selamatkan. Tapi kita pun kan nggak bisa maksa mereka. Iya toh? Ya, betul itu. Ya, kalau Cik Vivin mau sharing, nggak perlu teologi ya, di SK Cik Vivin. Betul. Tidak ada persyaratan harus teologi kalau sharing di SK. Makasih Pak. Ya, jadi kapan ini? Vin, di SK harus udah mulai ya. Pastikan sekarang itu Cik Vivin kapan? Besok. Dulu. Besok Senin pagi. Lukas dari Aceh, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Yang di Zoom? Ya. Mana itu? Oh itu ya. Jika tidak ke gereja, apakah kita berdosa? Apakah melakukan kasih kita berkenan kepada Bapa? Kata gereja itu kan kita. Jadi kita cari komunitas. Yang kita cari komunitas yang saling menguatkan, saling membangun, saling mendorong, saling menasihati. Nah, itu gereja yang benar. Bukan gereja yang hari Minggu cuma datang, duduk, dengar, kasih persembahan terus pulang. Bukan gereja itu yang Tuhan maksud. Tapi komunitas. Ya. Nah, di dalam komunitas itu kita bisa melakukan kasih. Ya, dalam komunitas itu. Kita nggak boleh hidup sendiri tanpa komunitas. Ya, supaya kita saling menguatkan, saling menasihatkan, saling menghibur, saling mendorong, saling berbagi. Itu dia. Terus? Udah cuma itu? Oke, dari Aceh ini. Apakah kalau kita off pelayanan itu berdosa? Karena saya dikasih ilustrasi, kalau off pelayanan akan kena bencana,
atau kutuk. Wih, ngeri sekali. Ya, papa kita itu nggak pernah mengutuk. Perhatikan itu. Maka itu kalau ada gembala-gembala, pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin berani ngutuki jemaatnya, cepat keluar dari situ. Jangan lagi bergereja di situ, itu kejam sekali mengutuk. Nah, kata pelayanan itu tidak di dalam gereja. Ya, pelayanan itu di luar. Bertemu orang secara langsung, menasihati orang, menghibur orang, itu pelayanan. Jadi nggak harus di dalam gereja. Ya, itu dia. Oke, jelas? Baik, sekarang bagian terakhir. Supaya kita makin tahu ke arah mana kita berjalan dan melangkah dalam iman yang betul. Yudas ayat 20. Ya, Yudas itu cuma satu pasal, ya, ayat 20. Ya. Dulu saya berpikir bekerja di ladang Tuhan itu berarti menjangkau jiwa yang belum kenal Tuhan. Namun ternyata banyak yang harus dibenahi di dalam keluarga Tuhan. Betul. Ya. Oke. Yudas 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Wih, luar biasa. Jadi hanya iman di dalam Alkitab yang ada tingkatannya. Maka itu yang dicari oleh Tuhan, iman yang paling suci. Berarti ada iman yang suci, ada iman setengah suci, ada iman tidak suci. Maka itu hari ini kita belajar iman yang murni. Bukan iman dari kecerdasan buatan. Ya, tapi betul-betul dari Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan. Mari kita periksa hidup kita masing-masing. Iman kita ini paling suci atau tidak. Bahkan kalau sekedar suci saja itu masih belum cukup. Apa itu iman yang paling suci? Iman yang paling suci itu segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan dan berdampak buat orang lain. Saya ulangi, iman yang paling suci itu adalah iman yang datang dari Tuhan Yesus, dari firman-Nya. Dan kita kerjakan itu untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu iman yang paling suci. Jadi iman yang paling suci bukan beriman untuk diri sendiri, untuk keluargaku, untuk bisnisku, untuk masa depan anak-anakku, pokoknya untuk aku. Tidak. Iman yang paling suci lagi sekali, selalu mengutamakan Tuhan dan selalu mengutamakan orang lain. Karena untuk diri kita dan keluarga kita, kita bisa berkata cukup. Itu iman yang paling suci. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk iman kita murni di hadapan Tuhan.